Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rosliana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023. Kami mempersembahkan laporan best practice yang kegiatannya dilaksanakan di MTS Islamiyah Kenanga, Kabupaten Cirebon. Madrasah ini termasuk ruang lingkup Madrasah Sanawiyah. Laporan best practice ini ditulis oleh saya sendiri dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPL Aksi 1 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Sedangkan PPL Aksi 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada PPL Aksi 1 adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi mengenal bentuk aljabar, dan PPL Aksi 2 adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi dan hasil belajar peserta didik masih rendah, pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan variatif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dapat membuat peserta didik menjadi lebih antusias, aktif, dan interaktif dalam pembelajaran sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Dapat memberikan kesempatan peserta didik memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitasnya sehingga dapat memberikan pemahaman konsep lebih mendalam yang akan bermuara pada meningkatnya hasil belajar peserta didik, serta diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan pendidik yang lain. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah butuh waktu lebih untuk menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Peserta didik belum terbiasa tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemampuan pendidik dan tim yang mendokumentasikan kegiatan PPL belum optimal, dan jaringan internet yang terkadang tidak stabil. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memastikan koneksi internet, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah, serta berkoordinasi dengan teman sejawat, berkoordinasi dan menyiapkan peserta didik melalui grup WhatsApp, dan memberikan arahan kepada tim operator. Pada tahap aksi, strategi yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik pada PPL Aksi 1, menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan STEAM pada PPL Aksi 2, dan menggunakan video pembelajaran dan kuisis sebagai media pembelajaran interaktif. Yang terlibat dalam PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2 adalah saya sendiri sebagai pendidik, peserta didik kelas 7A sebagai objek dalam proses pembelajaran, kepala sekolah, teman sejawat, dan tim operator, serta dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. Peralatan atau sumber daya pendukung kegiatan pembelajaran adalah kelistrikan, smart TV, jaringan internet, perangkat komputer, HP, webcam, tripod, clip-on wireless, serta cadangan kuota internet. Refleksi, hasil, dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan adalah pendidik mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran inovatif, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, peserta didik menjadi lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan berdasarkan hasil tes formatif menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan adalah sangat baik dan sangat efektif karena motivasi belajar peserta didik meningkat berdasarkan hasil observasi pada peserta didik pada saat proses pembelajaran yang menjadi lebih aktif, antusias, bersemangat, dan lebih fokus. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal latihan juga mengalami peningkatan.
Respon orang lain terhadap strategi yang telah dilakukan meliputi respon kepala madrasah, rekan sejawat, dan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran sangat positif. Secara keseluruhan, yang menjadi faktor keberhasilan kegiatan ini adalah bimbingan dosen dan guru pamong, masukan dari teman sejawat, dukungan dari kepala madrasah, kerjasama peserta didik, serta komitmen saya sebagai peserta PPG yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pembelajaran dari keseluruhan proses yaitu pendidik lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Terima kasih.